untuk atas nama polisi ya biar polisi. Masyarakat jadi diantaranya yang sulit buat kita ini, kita yang enak-enak aja bicara. Yang sulit buat kita ini ketika ada kritik dari sama civil society, kelompok civil society yang setidaknya mendiamkan atau membuat kritik yang sama, justru dia ikut melindungi kekuasaan dengan gaya-gayaan. Terima kasih. Mana yang kurang mencermati? 3,3 hektar dan kemudian lari ke pembalak. Bukan saudara bilang para pembalak liar ini tidak pernah dihukum dan tidak tersentuh hukum. Katanya Anda siapa tidak bilang mau saya Anda diminta. seharusnya berbicara by data. Aiman yang meminta saya. Saudara tadi tidak boleh Hari ini saudara karena Anda menyebut nama saya wajib saya luruskan. Saudara sudah diperintahkan oleh makanya biar tidak saudara ini bagaimana? Saudara tidak konsisten. Karena bagaimana saudara punya pendapat ini salah, ini tidak mau. Tapi Anda tidak. Saudara juga bukan wakil polisi di sini. Sehingga saudara katanya bukan wakil polisi. Yang punya statement untuk atas nama polisi ya biar polisi. Masyarakat jadi diantaranya yang sulit buat kita ini, kita yang enak-enak aja bicara. Yang sulit buat kita ini ketika ada kritik dari sama civil society, kelompok civil society yang setidaknya mendiamkan atau membuat kritik yang sama, justru dia ikut melindungi kekuasaan dengan gaya-gayaan. Terima kasih. Oke. Yang melindungi siapa? Enggak, yang melindungi siapa? Anda ini membuatkan opini ataupun statement yang memang. Loh, ini kan memang forum opini. Saya tidak sebut nama Anda. Roy Suryo itu selama ini kan ngotot. Mana ijazah Pak Jokowi? Mana ijazah Jokowi? Mana mereka nggak bilang Pak Jokowi? Mana ijazah Jokowi? Terutama pengacaranya sih Ahmad Khosinuddin tidak pernah manggil bapak. Ini saya pikir ini orang, maaf ya, dia orang agama. Kan bicara santun ya kepada orang tua. Ya, Pak Jokowi itu mantan presiden. Sebutlah bapak atau ini saudara Jokowi. Seperti kalau bahasa kampung kami lantang ini, mulutnya ini. Nah, tapi itu terserah dia. Saya mau katakan bahwa Selasa yang lalu saya sebut bahwa mereka ngotot mana ijazah Jokowi. Oke? Ketika gelar perkara khusus di Polda Metro, tunjukin ijazahnya. Muncul multi tafsir di dalam. Bu Ida Neti bilang dia pegang ijazahnya. Dia lihat, dia bilang sesuai dengan apa yang dia lihat diributkan di luar. Ya kan? Tapi versi Roy Suryo mereka nggak pegang, hanya lihat dan tetap mengatakan bahwa ijazahnya tidak asli. Saya berpikir ini secara logik ya. Bagaimana dia bisa mengatakan yang dibuka dari segel itu oleh pimpinan gelar di situ, katakan Kabak Wasidik dihadiri Dirkrimum, Wadir dengan banyak pengawas eksternal. Bagaimana dia bisa mengatakan itu palsu? Kan dia tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Tidak ada data konkret dari produk yang mereka lakukan uji ilmiah, dari sesuatu yang tidak asli. Bagaimana saya mau mengatakan bahwa produk dia asli? Saya jelas mengatakan kalau ini hasil scan dari barang yang tidak original, maka apa yang dilahirkan dari kaji ilmiah dari barang yang tidak original ini pasti hasilnya tidak original. Nah, pertanyaannya sederhana. Roy Suryo pegang nggak ijazah Pak Jokowi? Pernah nggak pegang utuh? Enggak. Simpen terus analisa ijazahnya dari yang produk asli. Ini tidak dia lakukan. Dan memang dia tidak punya, tidak ada waktu. Mungkin juga tidak punya kesempatan. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini, menurut saya, ini adalah upaya untuk bagaimana menggiring opini lagi. Apa opini yang dia giring sekarang? Karena dia bilang kan, ketika ijazah ada, maka dia bilang, oh kita harus cek tahun berapa surat itu ijazah itu diterbitkan. Sesuai nggak kertasnya? Sesuai nggak tanda tangannya? Sesuai nggak fotonya? Foto lama, foto baru. Terus dia bilang, oh saya ini pernah jadi ketua asosiasi fotografer amatir dan lain-lain. Wah ini makin lama dia nanti akan banyak ilmu dia, kata dia. Kemarin saya ketemu dengan saudara Lecumana. Beliau bilang, bang kami sedang dorong supaya mereka ditahan. Ya saya bilang itu Adinda lah sebagai pelapor. Sekali lagi itu hak subjektivitas penyidik untuk menahan dan tidak menahan. Tapi kalau saya ditanya, melihat gelagat mereka ini, di mana-mana masih terus terlihat. Tadi juga ada sidang di PN Solo. Saya kira ini perlu ada Pak Amin Rais dan lain-lain. Orang mudah membaca ini. Ini ketidakpuasan kepada Pak Jokowi pribadi atau memang mewakili rakyat Indonesia. Kalau saya melihat ini tidak mewakili rakyat Indonesia. Karena masih banyak orang yang percaya kepada ijazah Pak Jokowi, masih banyak orang yang percaya kepada institusi Polri, masih banyak orang yang percaya kepada penegakan hukum yang rule of law. Ketika saudara Ahmad Andi Azwan di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa dia mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi yang alumni Gajah Mada, Roy bilang, oh Anda nggak boleh ngomong, Anda bukan alumni, Anda tidak punya legal standing. Sekarang saya tanya Roy menganalisa ijazah Pak Gibran. Oke? Pertanyaan saya, Gibran itu lulusan dari Singapura dan lulusan dari UTS, Universitas Teknologi Singapura. Pertanyaan saya, kapan dia jadi alumni UTS Australia? Bukan Singapura ya, Universitas Teknologi Sydney dari Australia. Nah, kalau itu memang tidak pernah dia berkuliah di sana, dia tidak punya legal standing versi dia. Nah, jadi menurut saya, Roy Suryo ini adalah
ya sesuatu atau seseorang yang kerap menyampaikan pernyataan yang ambivalen, yang kontraproduktif, yang abu-abu dan bersayap, tidak pernah konkret. Kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal gitu ya, kita susah memang. Justru untuk Pak Jokowi Jiwa nggak sendiri, normal. supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ini kan Kesembuhan apa? Karena memang agak sakit ya. ya kesembuhan lahir batin lah. Kalau dia sekarang ini udah gila gitu ya supaya sembuh. Hah? Ya. Kalau soal fisik itu lebih gampang saya kira. Yang penting Lebih kelihatan juga iya, ya. iya. Yang penting jiwanya ini yang harus balik gitu. Karena kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal gitu ya, kita susah memang. Seperti itu ya. Iya. Jadi supaya sembuh lagi dari Iya, persoalan sakit jiwa iya. gitu, kira-kira gitu ya. Ini pun hostnya nggak jelas juga nih. Nah, terus masa cuma satu doanya? Ya itu kan. Pokoknya list dong, Iya. banyak gitu. Iya. Terus kedua, kalau Pak Jokowi sembuh, itu kan yang ketularan dia gila juga ikut sembuh juga gitu. Kayaknya kau yang perlu Maksudnya berobat siapa itu? Ya agaknya ini yang paling ketularan itu ya presiden kita sekarang ini. Kok Gitu. bisa begitu kesimpulannya? Iya kan. Saya insya Allah akan belajar selalu menjadi orang yang berkomitmen. AABB. Serius kau, hah? Saya cium kakimu Pak Jaksa. Kalau ada ijazah aslinya, beneran saya cium. Ternyata nggak ada. Dan ini, kata-kata ini berlaku sampai kiamat, sampai saya mati. Jadi siapapun kalau bisa membuktikan ijazahnya asli, saya cium kakinya. Saya nggak akan kehilangan kehormatan gara-gara mencium kakinya. Siapa? Ayo, Termul, nih Gus, ijazah aslinya, tak cium kakimu. Dan saya nggak akan kehilangan kehormatan gara-gara mencium kakimu. Saya akan berusaha jadi orang yang takut hanya kepada Allah. Kalau hanya mencium kaki orang demi mempertanggungjawabkan omongan, Gus Nur nggak akan lari. Tapi masalahnya kau nggak mau percaya kalau itu Polisi, asli. Profesor, rektor, Polisi udah Termul, buka nggak kemarin apa-apa. ijazah Ini Gus, aslinya. ijazah aslinya. Ini tak cium kakinya Tapi kan kalau kau sampai bilang nggak kapanpun. percaya itu palsu. Identik dan Susah juga. otentik itu berarti kan sesuai dengan autentikasinya, originalitasnya, dan dia memang sama, ya kan? Kalau identik itu mirip dengan apa yang dibandingkan dan sama, kan gitu. Nah artinya kalau bahasa antara penyidik itu berbeda dengan bahasa yang di pengadilan. Kalau pengadilan itu nanti akan membuktikan keaslian terkait dengan ijazah tersebut berdasarkan adanya bukti dan kesesuaian alat bukti, baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk, ya keterangan ahli dan terdakwa. Itu nanti dari 5 alat bukti sudah pasal 184 itulah yang menjadi rujukan hakim untuk menyimpulkan bahwasanya itu benar ijazahnya asli. Karena saksi ini bukan hanya dari Pak Jokowinya saja, saksi dari UGM juga tentu diminta keterangan oleh penyidik. Saksi dari terlapor nanti akan diuji di sana. Nah, dan saksi itu nggak bisa testimonium di auditu. Ini kan mereka ini kebanyakan testimoni di auditu, yang katanya mendengarkan dari orang lain, yang katanya pasar pramuka, tapi dia nggak tahu siapa pembuatnya, kan gitu. Yang buat siapa? Katanya ada orang, gitu, Mr. X dan lain-lain. Itu kan semua omong-omong. Makanya ada suatu adagium hukum mengatakan kontrapaktum non palet argumentum, artinya suatu fakta menyampingkan sebuah kata-kata. Walaupun 1000 kata-kata yang lu sampaikan itu, tapi faktanya sebenarnya seperti ini, itu nggak akan bisa dibalas dengan opini-opini yang menyesatkan. Pengacaranya sudah berbicara dari hati nuraninya, menyampaikan bahwasanya itu ijazahnya asli yang saya lihat, dan sudah saya gerus pakai kuku, kata dia gitu kan. Itu membuktikan bahwasanya sudah ada titik terang dalam pembuktian di antara kubu mereka sendiri. Secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwasanya ijazah itu benar asli dan ada. Dengan keterangan itu. Sehingga di antara mereka sendiri sudah saling bilang, oh ini keterangan yang menyesatkan. Terlepaslah dia itu menyampaikan keterangan yang menyesatkan. Tapi ingat, dia adalah kuasa hukum dari salah satu tersangka. Dan dia memiliki kewenangan dan legal standing untuk menyampaikan sesuatu hal sepanjang dengan perkara tersebut. Dan itu bisa menjadi petunjuk bagi hakim. Ya, bahwasanya secara tidak langsung kuasanya saya sudah mengakui. Lantas, lu kenapa tidak mengakui? Tapi itu pertanyaan dari kuasa hukum berpendapat bahwa itu kan asli dari fotokopian yang disebar oleh Sandi. Dia kan bicara asli. Ya berarti apa lagi? Nah kalau yang tersebar itu kan fotokopi, scanan, yes, karena dari dia media tidak melihat sosial. aslinya.
Aslinya ada kan, dulu kan bilang itu coba tunjukin, saya rasa itu dia nggak punya aslinya gitu kan, nggak ada ijazahnya, setelah diperlihatkan baru mereka bengong dan kaget, hah ternyata ada loh aslinya gitu. Selama ini kita salah dan keliru, sampai ada yang menangis informasinya dan terharu. Nah ini yang menjadi persoalan adalah di antara mereka, saya sudah mengakui apalagi. Oke, baik Pak. Lalu apakah menjadi kapasitas Polda Metro Jaya Pak untuk menyatakan bahwa buku Roy Suryo, Jokowi's White Paper, dinyatakan tidak ilmiah? Itu bukannya subjektif Pak, bagaimana pandangan Anda? Bukankah itu wewenang kepolisian begitu? Itu kalau pernyataan daripada Kapolda Metro itu tidak terkait dengan wewenang. Itu hanya pendapat. Setiap orang kan warga negara kan boleh berpendapat. Penyidik itu para humas juga itu warga negara juga boleh berpendapat. Saya juga boleh berpendapat mengatakan bahwa jangankan Polda Metro yang melihat itu, ya, saya sendiri juga melihat bahwa buku putih yang dibikin oleh itu tidak profesional. Karena saya tahu persis ya, sampel-sampelnya saja yang diambil bukan sampel yang asli. Jadi itu sudah menyalahi daripada metode daripada pembuktian ilmiah yang ada. Tapi kan saya ngotot ini penelitian gitu. Jadi dalam hal ini Polda Metro kalau menyatakan begitu itu tidak terkait dengan kewenangannya. Itu komentar saja dari pendapat penyidik ya, menyatakan bahwa itu kayak gitu. Itu saya kira untuk mengcounter framing mereka itu, bahwa mereka itu sudah melakukan penelitian dengan jujur, dengan sesuai dengan metode yang baik. Padahal yang dinyatakan, kalau saya melihat mengamati ini ya, penelitian yang mereka lakukan itu sama sekali tidak memenuhi persyaratan daripada penelitian ilmiah. Tidak ada Kira-kira unsur gitu. penelitian ilmiahnya ya. Oke, lalu bagaimana Pak untuk membuktikan bahwa Jokowi's White Paper itu yang sebenarnya dia adalah buku yang valid gitu dan memang ditulis secara ilmiah? Ya nanti buku itu kan jadikan bukti. Itu bukti-bukti itu mereka diserahkan, pasti itu jadi bahan alat bukti juga gitu. Nah, nanti dilihat nanti dalam persidangan apakah itu penelitian itu ilmiah ataupun benar apa tidak, itu valid apa tidak gitu. Nanti kita lihat di pengadilan, karena kalau sudah terjadi sengketa antara benar dan salah ya Bu di masyarakat itu, dan tidak bisa didamaikan dengan cara baik-baik, ya harus di pengadilan. Hakim nanti yang menentukan mana yang salah mana yang benar metode Harus ini. pengadilan gitu. ya. Mana hakim akan menentukan metodenya daripada pihaknya Pak Roy itu, atau metode yang disampaikan oleh penyidik yang melalui proses hukum yang ada gitu. Itu nanti akan dibuktikan di pengadilan.